Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak hebat semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu akan absen kalian satu persatu ya. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah hadir atau belum ya? Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, Ibu tadi melihat yang hadir paling awal adalah Ananda Esther yang memimpin doa. Ayo silahkan, suaranya yang keras ya nak. Ya Bu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, menurut agama dan kepercayaannya, berdoa mulai, doa selesai. Sudah Bu. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya, cinta tanah air ya, dan kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo maju, maju, ayo maju. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, terlebih dahulu akan Ibu tanya si Esther, coba apa kegiatan kamu tadi mulai dari bangun tidur? Kegiatanmu apa saja nak Esther dari bangun tidur? Ya Bu, bangun tidur saya sholat subuh dulu. Ya Setelah sholat bagus. subuh saya membantu orang tua. Jadi Ananda Esther melakukan gerak tidak? Iya Bu, melakukan gerak. Dengan apa gerak? Dengan kaki Bu. Iya bagus. Jadi sebelum kita belajar, Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk mempersiapkan semua alat tulis yang diperlukan ya. Pada hari ini ya kita akan belajar mengenai temanya yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 ya, organ gerak hewan ya, pembelajaran 1 ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan melalui PowerPoint di Google Meet, peserta didik dapat merinci ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Coba perhatikan. Apa yang tergambar dalam sampul buku itu? Organ gerak hewan. Baik ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai buku sampul. Pertama yaitu mengenai ide pokok. Ya, sekarang Ibu tanya dulu ya. Asep, ada. Apa pengertian dari ide Nak Asep? Ide itu adalah gagasan, Bu. Ya, bagus. Bintang 5 untuk Ananda Asep. Yang berikutnya adalah apa pengertian daripada pokok? Anda Madia silahkan. Pokok itu yang utama ya Bu, yang Iya, paling bagus. dasar. Ya, pintar semuanya anak ibu hebat. Bintang 5 untuk Mardia ya. Jadi ide itu adalah gagasan ya, sedangkan pokok itu adalah utama. Ya, di situ coba anak-anak lihat ya. Slide yang Ibu bagikan masih nampak kan? Pengertian ide pokok. Ya, jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok itu adalah langkah-langkahnya membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kemudian menentukan inti paragraf tersebut ya. Jadi inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan ya. Nah, coba paragraf 1. Ya. Organ gerak manusia dan hewan.
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat gerak. Kemudian yang berikutnya yaitu cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Ya, tulis 3 kata yang berkaitan dengan ide pokok yang harus dikembangkan. Yang kedua, kembangkan setiap kata menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat tersebut agar susunannya rapi dan enak dibaca. Dan yang keempat, nggak perlu tambahkan kata atau kalimat penghubung agar paragraf lebih enak dibaca. Jadi ini Ibu buatkan contoh bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, coba Asep Bu. dibacakan. Silahkan Nak. Ya, organ gerak terdiri atas 2 macam. Salah satu organ gerak tersebut adalah otot. Organ gerak yang lain adalah tulang. Kita dapat bergerak karena memiliki tulang dan otot. Coba anak-anak semua menyimak tayangan video yang Ibu bagikan dengan baik-baik ya. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Tadi alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Jadi alat gerak pasif tadi berupa apa? Madria, coba. Alat gerak pasif berupa tulang, Bu. Iya, ya. Kemudian alat gerak aktif berupa apa? Coba alumni. Otot, Bu, otot. Iya, pintar sekali Ananda alumni. Ini ada contoh gambar model alat gerak. Ya, jadi perhatikan anak-anak semua. Nanti di diskusi kelompok Ibu suruh anak-anak menggambarkan model alat gerak hewan. Sudah paham semua dengan teman kelompoknya? Paham, Bu. Tugas dari kelompok ini, kelompok 1, 2, dan 3 mengerjakan LKPD ya yang sudah Ibu share di WA group menggunakan link yang sudah Ibu bagi. Ya, coba silahkan alumni Dari kelompok 1. presentasikan. Ya, ide pokoknya manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Terima kasih ya kelompok alumni yang telah mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Beri tepuk tangan nih. Ya, bagus. Soal evaluasi di WA group ya. Silahkan anak-anak kerjakan. Nanti kalian kirimkan, Ibu tunggu paling lambat jam 5 sore. Sambil anak-anak mengirimkan model gambar alat gerak yang sudah Ibu suruh buat tadi. Anak-anak simpulkan apa pembelajaran yang hari ini telah kita pelajari. Hari ini kita pelajari tentang ide pokok, yaitu gagasan utama yang menjadi dasar dari sebuah teks. Kemudian kita belajar tentang organ gerak. Gerak adalah berpindah atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Dan gerak itu ada 2, aktif dan pasif. Yang aktif berupa otot, yang pasif berupa tulang. Demikian Bu yang saya pelajari. Iya, terima kasih ya Madia. Tepuk tangan Sama-sama. semuanya untuk Madia. Bagus. Untuk anak-anak ya, terus belajar ya, tetap semangat ya, kemudian tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Terus coba saran dari anak-anak semua. Videonya biar ada itunya loh Bu, biar ada gambarnya. Jadi kita kan semakin senang, makin seru gitu loh. Iya, terima kasih Madia. Iya, jadi besok akan Ibu tampilkan video-video lagi yang menarik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan,
untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ana dan Fitri. Baik, pesan Ibu yang terakhir ya. Sumber belajar itu bukan hanya dari Bapak dan Ibu ya. Kalian bisa semuanya bisa baca buku, bisa lihat internet, bisa tanya dengan orang tua dan lain sebagainya ya. Oke. Salam buat kedua orang tuanya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan anak-anak, boleh Li.